Selamat siang Bu Mia. Kami dari kelompok yang terdiri dari Dharma. Saya Dharma. Saya Kevin, saya Abraham, Dan saya Nicholas Manuel. Saat ini kita lagi di Pasar Jaya, Gondangdia. Kita akan mewawancara beberapa penjual dan pelanggan yang ada di sini. Ya. Selamat pagi, selamat malam Bu Mia. Akan saya Dharma. Ini kita akan mewawancara ibu-ibu. Bu ada di sini sebagian besar jualan plastik ya Bu. Plastik. Terus dari barang-barang dari sini, kebanyakan ibu dapat dari mana? Kebanyakan dari belanja Terus ada nggak sih Bu kendala utama dalam kegiatan ekonomi? Berkurangnya pengunjung ya, Pak, sering sepi ya. Terus ada nggak sih pengaruh persaingan dari toko lain, misalnya yang jual plastik juga? pasti Terus ada nggak sih pengaruh pasar modern, misalnya kayak yang udah tahu toko online gitu terhadap toko yang lebih tradisional? pasti cuman kalau untuk yang sekarang toko online itu lebih mahal ya, jadi kebanyakan beli offline. Walaupun di online satu nanti diatur Nah, jadi dari semua barang ini Bu, Ibu biasa nentuin harga dari harga dasar plus 30%. lalu ada barang yang sempat nimbun nggak? Jadi yang nggak kejual dan itu apa gitu misalnya? Misalkan barang-barang pesanan khusus, terus hotel nggak ngambil barang itu ya masa tapi Yang terakhir mungkin Ibu ada cara khusus, cara sendiri buat pelanggan tetap Ibu? ya harganya mungkin dibedain ya. Yang pertama yang ini sama yang beli satu dua. Iya Bu. selamat siang Bu Mia dan kawan-kawan. Kami dari kelompok ini ingin mewawancara pembeli dari Pasar Gondangdia, pedagang dari Pasar Gondangdia. Saya dengan Abraham, saya Kevin. Dengan Widi. Oke, Bu Esti dan Pak Widi, apa saja barang yang kalian jual? Ada plastik, aneka macam plastik, terus ada sembako sedikit, ada telur, terigu, ada kacang, bihun. Terus Ibu dapat barang dagangannya biasanya dari mana? Dari supplier, beli dari supplier, distributor. Biasanya kendala utama atau masalah utama pas kegiatan ekonomi itu di pasar ada apa aja gitu? Misalnya sepi atau apa gitu? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau untuk kendala ekonomi ya, baik dalam konteks perdagangan ataupun traffic kedatangan customer ke pasar itu, untuk tahun ini pasca lebaran itu memang sangat-sangat signifikan sekali terjadi penurunan, bisa sampai sekitar 35% ya yang kami rasakan. Mungkin karena efek dari ekonomi juga ya, ekonomi dari Indonesia yang sedang menurun. Jadi daya beli masyarakatnya juga pasti menurun kan. Juga mengalami penurunan. Terus kalaupun konteksnya wawancara ya, jadi mungkin ada harapan kami itu dari tahun penjual, mungkin nanti pemerintah bisa mengenakan juga pemasukan dari teman-teman dari KDI buat ke pemerintah. Ya mungkin bisa ada penekanan terhadap harga pasti ada barang itu juga bisa lebih murah lagi di masyarakat. Jadi kesimpulan wawancara kami adalah bahwa setiap pedagang memiliki penjualan yang berbeda-beda dan memiliki strategi pasar untuk memikat pembeli yang berbeda-beda. Di pasar tradisional sendiri memiliki ketentuan untuk harga eceran satuan untuk meminimalisir adanya persaingan antara usaha. Kami para pelajar yang mewawancarai tadi dihimbau untuk menghimbau para masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi di pasar tradisional dibandingkan pasar modern, karena daya beli masyarakat di pasar tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan pasar modern. Nah, di pasar tradisional juga kami melihat berbagai pelaku ekonomi seperti distributor, seperti pedagang tadi, dan juga produsen seperti penjahit baju, serta konsumen yaitu pembeli. Sekian dari video wawancara kami. Saya Kevin, saya Abraham. Terima kasih.